Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jeda Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal UPPPG tahun 2021 dengan materi kalkulus pada ranah pendidikan matematika. Untuk materi kalkulus ini memiliki bentuk-bentuk konsep anti turunan untuk menyelesaikan penyelesaian masalah, konsep limit fungsi bentuk aljabar, konsep turunan fungsi trigonometri, menggunakan konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah, konsep turunan fungsi. Di sini ada dua konsep turunan fungsi. Kemudian juga ada konsep faktor persekutuan, dan untuk materi yang berkaitan dengan fungsi inverse serta teori terkait kokontinuan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama yaitu menggunakan konsep anti turunan untuk menyelesaikan masalah. Contoh soalnya, percepatan suatu benda dilukiskan dengan suatu persamaan AT sama dengan 4T dikurangi 2 kuadrat meter per second kuadrat. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan awal 3 meter per second dan bergerak ke arah kanan. Berapakah kecepatan benda tersebut setelah 3 detik? Bentuk soal ini adalah bentuk integral karena yang diketahui adalah percepatan. Kita diminta untuk menentukan kecepatannya. Berarti rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah integral dari AT dt. V0-nya adalah 3 ditambah integral dari 4T min 2 kuadrat dt sama dengan 3 ditambah diintegralkan menjadi sepertiga dikali seperempat 4T min 2 pangkat 3 sama dengan 3 ditambah 1 per 12 dikali 4T min 2 pangkat 3. Untuk mengetahui berapakah kecepatan benda tersebut saat setelah T detik atau T sama dengan 3 detik, yaitu dengan mensubstitusikan T pada VT tersebut. VT-nya kan sudah dapat 3 ditambah 1 per 12 4T dikurangi 2 pangkat 3, sehingga V3 sama dengan 3 ditambah 1 per 12 4 kali 3 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 3 ditambah 1 per 12 dikali 4 kali 3 12 kurangi 2 10 pangkat 3, yaitu 3 ditambah 1 per 12 dikali 1000. Hasilnya adalah 3 ditambah 1 per 12 dikali 1000, 83,33, dan mendapatkan hasil 86,33 meter per second. Sehingga kecepatan benda tersebut setelah 3 detik yaitu 86,33 meter per second. Ini tidak memiliki pilihan ganda A, B, C, D, E karena ini adalah soal yang kemarin ada kemudian dicatat dan tidak ada pilihan gandanya, tapi sesuai dengan soalnya itu kita mendapatkan nilai 86,33 meter per second. Soal berikutnya yaitu menggunakan konsep limit fungsi bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah dengan soal nilai limit X mendekati 4 pada fungsi 3X pangkat 3 dikurangi 48X dibagi dengan X kuadrat dikurangi 16. Bentuk soal sepanjang ini sangat mudah untuk diselesaikan. Tinggal kita turunkan saja yang atas dan bawah menjadi 3X pangkat 3 berarti 9X kuadrat dikurangi 48 dibagi dengan 2X saja. Kemudian kita substitusikan 4. 9 dikali 4 kuadrat dikurangi 48 dibagi 2 kali 4. 9 dikali 16 dikurangi 48 dibagi dengan 8. Kemudian ini mendapatkan 144 dikurangi 48 dibagi 8
144 dikurangi 48 mendapatkan nilai 6. 96 dibagi 8. Hasilnya adalah 12. Jawabannya adalah B. Bisa kok ini menggunakan yang biasa, yaitu ada limit X mendekati 4, 3X pangkat 3 dikurangi 48X dibagi dengan X kuadrat min 16. Untuk bentuk semacam ini harus difaktorkan semuanya. Yang atas 3X saya keluarkan, menjadi tinggal X kuadrat dikurangi 16. Yang bawah yaitu juga sama, X kuadrat min 16. Nah, karena berhubung soalnya itu yang lebih mudah ini, kita coret saja tinggal 3X. Jadinya kita masukkan 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Bisa pakai turunan, kadang-kadang menggunakan turunan itu jauh lebih cepat, kadang pula juga menggunakan ini yang jauh lebih cepat. Jawabannya sama, yaitu 12. Nih, bisa menghemat waktu yang banyak ini untuk soal limit jenis yang ini. Kemudian, soal berikutnya yaitu menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Turunan pertama dari Gx sama dengan sin 2x min cos x per cos 4x adalah G aksen X. Nilai dari G aksen pi per 4 itu berapa? Turunan pertama. Kita ambil, yaitu Gx-nya sama dengan sin 2x min cos x dibagi dengan cos 4x. Perlu diperhatikan bahwa turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin. Jika ini diturunkan, ini polanya adalah U per V, maka rumusnya adalah U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Jadi G aksen X sama dengan U aksen. U aksennya kan sin 2X min cos X. Sin 2X turunannya adalah 2 cos 2X. Sin turunannya itu adalah cos X, kemudian 2X turunannya ada 2. Dikurangi cos X turunannya adalah min sin X. Ini menjadi 1. Karena ini adalah U aksen. Nih. Kemudian dikali V, V-nya adalah cos 4X dikurangi dengan U, U-nya adalah sin 2X min cos X dikali dengan V aksen, V aksennya berarti min 4 sin 4X dibagi dengan cos 4X kuadrat. Di sini diketahui adalah G aksennya pi per 4. Kalau misalnya ini tidak disederhanakan nggak masalah. Nih, yang ini yang atas saya bentuk positif negatifnya dulu. Yaitu 2 cos 2X ditambah sin X dikalikan dengan cos 4X dikurangi sin 2X min cos X dikali, jadi positif nggak masalah, min kali min 4, taruh depan sin 4X dibagi dengan cos 4X kuadrat sama dengan, kita masukkan saja G aksen pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat, yaitu 2 cos 2 kali pi per 4 ditambah sin pi per 4 cos 4 kali pi per 4 ditambah 4 sin 2 kali pi per 4 min cos pi per 4 sin 4 kali pi per 4 dibagi cos 4 kali pi per 4 kuadrat sama dengan 2 cos, tinggal 2 cos 90 dul ditambah sin pi per 4 setengah akar 2 cos pi yaitu negatif 1 ditambah 4 kali sin pi per 2 1 cos pi per 4 min setengah akar 2 dikali sin pi dul dibagi dengan cos pi yaitu negatif 1 kuadrat sama dengan dul, ini ada min setengah akar 2.
min setengah akar 2, ini 0, karena dikali 0, per 1. Ya udah ketemu, min setengah akar 2. Jawabannya adalah D. Berikutnya, menggunakan konsep turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada soal cerita. Nih, kemarin juga ada ketemu yang ini. Ukuran panjang dan lebar suatu persegi panjang berturut-turut adalah X cm dan Y cm. Jika ukuran kelilingnya adalah P cm, maka ukuran luas persegi panjang akan maksimum apabila panjangnya bagaimana? Panjangnya adalah X, lebarnya adalah Y. Ini sebenarnya soal yang mudah ini. Suatu persegi panjang berturut-turut, ini kita gambar kotak aja. Ini adalah X, di sini Y. Pasti kalau soal semacam ini maksimum jika X sama dengan Y, itu pasti. Nah, ini jawabannya pasti ini. X sama dengan Y. 3 detik selesai. Bentuk berikutnya yaitu menggunakan konsep turunan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120T dikurangi 5T kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah titik-titik meter. Bentuk ini adalah bentuk turunan. HT sama dengan 120T dikurangi 5T kuadrat. Kita turunkan, H aksen T sama dengan 120 dikurangi 10T. Maksimum yaitu H aksen T sama dengan 0, sehingga 120 dikurangi 10T sama dengan 0. 120 min 10T sama dengan 0, artinya 10T sama dengan 120, sehingga T sama dengan 12. 12 ini kita substitusikan pada bentuk fungsi awal, yaitu HT sama dengan 120T dikurangi 5T kuadrat. H12 sama dengan 120 dikali 12 dikurangi 5 dikali 12 kuadrat, mendapatkan 12 kali 12 1440 dikurangi 5 dikali 144 sama dengan 140 dikurangi 027, mendapatkan 720. Jawabannya adalah D. Materi berikutnya yaitu menggunakan konsep faktor persekutuan untuk menyelesaikan masalah. Alarm A berbunyi setiap 15 menit sekali, alarm B berbunyi setiap 20 menit sekali, dan alarm C berbunyi 30 menit sekali. Jika ketiga alarm berbunyi bersamaan pada pukul 08.25, maka ketiga alarm akan berbunyi bersama-sama lagi untuk kedua kalinya pada pukul berapa? KPK dari alarm tersebut yang sudah diketahui yaitu 15, 20, dan 30 adalah 60 menit. Diketahui awal berbunyi yaitu 08.25. Kemudian tinggal ditambahkan lagi, ketiga alarm akan berbunyi bersama-sama lagi untuk kedua kalinya. Ini kan berbunyi bersamaan pada jam 8.25. Untuk kedua kalinya berarti 08.25 ditambah 60 untuk keduanya, mendapatkan pukul 09.25. Nih. Ini soal untuk dari kisi-kisinya yang melenceng di faktor persekutuan. Berikutnya, menggunakan materi berkaitan dengan fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. Diketahui fx sama dengan 4x plus 2 dan gx-nya adalah x min 3 per x plus 1, di mana x tidak boleh sama dengan negatif 1. Inverse dari g bundaran fx adalah, kita tentukan dulu nilai dari g bundaran fx sama dengan g fx. Artinya, f kita substitusikan pada fungsi gx, sehingga mendapatkan x min 3 ini kita ganti dengan f, yaitu 4x plus 2 dikurangi 3 dibagi dengan 4x plus 2 ditambah 1. Hasilnya 4x min 1 dibagi dengan 4x plus 3. Ini adalah g bundaran fx.
Inverse-nya bagaimana? Q bundaran F inverse X, kita gunakan rumus, yaitu misal ada Fx sama dengan AX plus B dibagi dengan CX plus D, and inverse X-nya adalah min DX plus B dibagi dengan CX min A. Ini rumusnya. Sehingga ini mendapatkan min 3X min 1 dibagi dengan 4X min 4. Kemudian kita cek lagi pada pilihan ganda, kalikan negatif 1 semuanya mendapatkan 3X plus 1 dibagi dengan 4 min 4X, di mana X-nya tidak sama dengan 1. Jawabannya adalah D. Soal yang terakhir yaitu menggunakan teori terkait kekontinuan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Jadi soalnya, apakah fungsi f berikut kontinu di x sama dengan 1 pada bentuk fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, di mana x tidak sama dengan 1 dan 2, x sama dengan 1. Fx ini bernilai 2 saat x-nya sama dengan 1, yaitu f1 sama dengan 2. Maka saat fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 itu juga harus bernilai 2 saat limit x mendekati 1. Kita buat menjadi limit x mendekati 1 pada x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1. X kuadrat min 1 menjadi x min 1 dikali x plus 1 per x min 1, coret-coret, jadinya adalah x plus 1, di mana limitnya adalah x mendekati 1 sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena fx sama dengan fx yaitu 2 sama dengan 2, maka fungsi f tersebut kontinu di x sama dengan 1. Fx kontinu di x sama dengan 1. Tuh. Nah, itu adalah soal-soal materi UPPB kita HAB 1 tahun 2021 tentang pendidikan matematika materi kalkulus. Semoga bisa bermanfaat dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.